Menggoda yang suka ngaji apa yang jarang ngaji? Kira-kira setan senang nggak banyak orang yang ngaji? Senang. Ya senang kan? Nah, apa upaya setan supaya kita amal kita hapus? Setan juga gitu pak kita ngaji. Maka setan memasukkan ke dalam diri kita rasa ujub. Ujub itu merasa bangga kita banyak ibadah. Wah saya mah ahli surga, terus bau surga orang tahu ujub. Dan menganggap remeh orang yang jarang ngaji. Kira-kira mana yang lebih baik, orang yang suka ngaji tapi ujub bangga dengan amalnya, dengan orang yang jarang ngaji tapi menyesal? Lebih baik mana? Yang menyesal. Lebih baik yang jarang ngaji nyesal. Jakar Gusti abdi tetara ngaji. Nyesal. Menyesal dengan kekurangan dirinya, menyesal dengan kefakiran dirinya, maka timbul dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Lebih bahaya yang suka ngaji tapi ujub. Yang suka sholat tahajud ujub. Yang lebih parah lagi tahajud share. Berkieu teh cepret. Ada yang suka gitu ya. Yang lagi berdoa cepret indahnya tahajud. Saya khawatir yang begitu terjebak ke dalam tiga. Kalau mau nge-share nanti siang. Hadirin jangan lupa nanti malam kita tahajud boleh, enggak ada ngajak. Tapi kalau kita nge-share-nya saat tahajud, cek malaikat jilbalos. Iya kan? Boleh nggak Pak nge-share kita lagi tahajud? Boleh? Boleh kalau niatnya dakwah. Tapi kalau niatnya saya khawatir keselapan riya. Hadirin rahimakumullah, maka bagaimana caranya supaya kita terlepas dari sifat ujub? Maka yang pertama, banyak-banyaklah merenung bahwa kita ini orang yang paling hina-hina, yang tercipta dari air mani yang terpancar yang menjijikan. Air mani cimani urang teh rek eta mah pakatna jenderal, rek presiden, rek ketua MPR, DPR, rek bupati kabeh dina cai mani. Tong bedegong teuing dina cai mani. Ai cai mani apa Bapak? Kos level lain. Nah, bedegong teuing sujud ka Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya masih ngikutin Hanca yang kemarin. Ada beberapa hal yang akan membuat kita dapat syafaat dari 9 hal yang sudah saya bahas 1 dan 2. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga. Yang pertama kan tauhid yang kuat ya Pak ya, akidah yang lurus, tauhid yang kuat. Yang kedua al-ikhlas. Bapak, ternyata ikhlas itu indah. Ikhlas itu kekuatan. Kalau orang sudah punya ikhlas dalam dirinya, segala ibadah tampak. Lamun cek bahasa Ciwareng, the power of ikhlas. Kalau setiap orang dia anyar punya kekuatan ikhlas, indah. Gak capek. Gak capek ikhlas itu. Mudah-mudahan kita termasuk mukhlisin. Amin. Dan setan termasuk takut kepada orang yang ikhlas. Di ikhlas teh murni, tidak ada campuran. Ada ma'un khalis, ini air murni, gak ada campuran apa-apa. Nah, ikhlas itu semata-mata beribadah memenuhi perintah Allah titik.
Orang sholat tanda syukur kepada Allah, bisa berjamaah tanda syukur ke Allah. Sebab prestasi terbesar kita di yaumul kiamat sujud. Banyak-banyaklah bersujud hadirin. Yang ketiga, agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ini ada kisah mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Di suatu tempat, di suatu daerah, nggak usah saya sebutkan ya nama daerahnya, ada kakek-kakek meninggal dunia, tetapi subhanallah, masya Allah, itu ketika dia dikuburkan, tubuhnya mengeluarkan cahaya dan kuburannya mengeluarkan cahaya. Warga dia nanya pun ada yang tidur bercahaya, pakai selimut, pas dibuka bermain HP, itu bercahaya. Kamarnya lagi di Paruman, mana pakai selimut bercahaya, kata istri, ya Allah, suamiku bercahaya, pas dibuka dia main HP, main TikTok. Bahaya baik HP itu zaman akhirnya bahaya. Insya Allah mesti. Nah, orang tersebut tubuhnya bercahaya, keluarga semerbak harum, kuburannya pun bercahaya. Padahal si kakek itu teh maaf termasuk orang yang bodoh, orang yang gak ngaji lah. Cek bahasa dia nanya jauhin agama, tapi kenapa meninggalnya bercahaya? Ditanyakan sama istrinya, ini pasti yang tahu istrinya. Ditanyakan sama istrinya, ibu, apa yang terjadi pada suami ibu? Kok suami ibu dapat kemuliaan tubuhnya dan tubuhnya bercahaya? Si ibunya menerangkan sampai nangis. Iya bapak kan tahu suami saya nggak bisa ngaji. Tapi tiap malam saat tahajud dia buka Al-Quran lembar per lembar seakan-akan dia ngerti. Dia buka satu persatu. Tangannya telunjuknya mengikuti huruf per huruf, seakan-akan dia ngerti. Lalu cek bahasa Arab dihaca alif lam mim dzalika kitab, padahal dia tak bisa baca. Saat dia tangannya mengikuti huruf per huruf, ayat per ayat sampai satu lembar, dia ngomong, udah tahu ada yang pahalanya 100, ada yang pahalanya 50, ada yang pahalanya 25, ada yang pahalanya 10. Kalau kita membaca Al-Quran saat sholat sambil berdiri, itu satu huruf diganjar sama Allah 100. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Pak? 19 kan? 19 huruf. 19 kali 100 berarti 1019. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19. Malaikat Zabaniyah ada berapa? Penjaga neraka ada 19. Maka orang yang mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim akan terlepas dari siksa Zabaniyah. Amin. Bismillah mendawamkan. Bapak-bapak yang kerja di PJT Jatiluhur, dari dia nanya naik mobil, baca Bismillah kira-kira dapat berapa? Dapat, padahal saya rumahnya Bismillahirrahmanirrahim, ngerem. Ayah ada gadis, gelis, gimana Pak? Lanjut Pak, tongkat udah lanjut. Kalau baca Al-Quran sambil berdiri
dalam sholat pahalanya satu diganjar sama Allah 100. Yasin 2 huruf kan? Berarti 200. Masya Allah 200 pahala Pak. Kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim Allah mencatat baginya 400 pahala. Masya Allah. Kalau kita baca 1000 kali itu Pak. Ada ayat dalam kitab, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim maka baginya pahala 400 kebaikan dicatat hari takkan. Cuman mohon maaf, anak-anak kita itu kadang-kadang di RA, DTA ya di tempat pengajian itu suka dibiarkan sama gurunya sehingga sampai dewasa dia salah. Saya suka dengar ada majelis taklim atau RA, DTA yang anak baca Qur'annya salah dibiarkan jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah guru nate baca benernya dan kodor leutik. Salah Bapak, salah dibiarkan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pasti? Nah salah. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah, kalau membacanya di dalam sholat sambil duduk per huruf diganjar sama Allah 50. Sholat apa sambil duduk? Pasti sholat sunat. Sebab sholat fardu mah wajib sambil berdiri. Apapun resikonya, kecuali sudah memang udah nggak mampu sama sekali. Sedikit saya ngebahas begini, masalah sholat sambil berdiri. Begini Pak, saking wajib-wajibnya, Bapak yang sudah lututnya udah udah mulai ya osteoporosis gitu. Kalau kita ada kursi bias deh. Kalau ini anggap dinding ya Pak ya, dianggap dinding ya. Bagi kita yang baru berdiri, duduk kemudian ingin berdiri, maka sediakan tali. Sekira-kira ngebantu kita bisa berdiri. Dalam kitab taklid disebutkan pakai tali. Meringankan bebanannya. Ya. Ustaz, itu kok gerakan gak apa-apa bagi yang begitu. Jadi ulah cangkel saeutik duduk, gak bisa Pak sholat fardu. Rukun. Nah, kecuali sholat duha, tahajud, Bapak kolesterol ya, enggak silakan. Tapi sholat fardu enggak bisa. Apa cara kedua? Bapak setiap sholat fardu sediakan uang 5.000 kepada siapa, orang lain atau tetangga, Pak atau satpam. Setiap saya sholat, ketika saya berdiri, tolong bantu angkat badan saya supaya bisa berdiri. Dikuling tah setiap sholat 5.000 nuhun. Saking wajib. Untuk sholat fardu apa maksud saya ya? Sholat fardu. Kalau sholat rawatib, sholat sunat monggo Bapak sambil duduk juga boleh, bahkan sambil berbaring juga boleh. Nah, saat kita sholat membaca Al-Quran pada sholat sunat sambil duduk, maka pahalanya 50. Pahala Abah Sodik membaca dengan sholat duha baca Yasin 2 ayat. Yasin berapa huruf? Kali itu berapa? 50. Kalau baca ketiga sekarang, kalau baca Qur'annya di luar sholat tapi punya wudu, diganjar sama Allah 25. Tapi punya wudu.
Pak Bilal, ada menurut keterangan Bilal itu bisa masuk ke surga pertama kali, orang pertama masuk surga kan Bilal. Saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasul mendengar teropahnya atau bakiaknya Bilal. Salah satunya beliau suka dawa wudu, dan beliau juga Bilal suka sholat sunat wudu. Jarang ya Pak ya sholat sunat wudu sekarang ya. Jadi kalau puasa tuh habis di rumah tuh wudu dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang wudu dengan sebaik-baiknya di rumah kemudian melangkahkan kaki ke masjid, maka satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajat, gitu ya. Kemudian masuk ke masjid, sholat apa dulu? Sholat tahiyat masjid. Habis itu sholat sunat wudu kalau bisa. Kali-kali Pak sholat sunat wudu. Di dalam kitab Al-Adkar termasuk orang yang berzikir adalah orang yang melaksanakan sholat sunat apapun meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Kali-kali pakai sholat sunat wudu. Tapi pada saat qobliyah subuh lebih baik didepankan dulu sholat qobliyah subuh karena takut khawatir tidak keburu ya. Dan bagi bapak-bapak yang datang ke sini keburu qomat kemudian sholat subuh berjamaah, bapak tadi belum qobliyah subuh, boleh qobliyah subuh setelah sholat subuh dengan catatan sudah dalam. Abah Sodik biasa qobliyah subuh pas reka masjid Allah jadi betul. Kan makruh sholat menahan BAB makruh. Menahan BAB, menahan kentut itu makruh, sholat yang dibenci. Jelek. Abah teh langsung BAB heula. Beres BAB pas jalan ke masjid ya komat. Enggak keburu-buru kan? Sholat heula berjamaah, habis itu beres wiridan sholat lagi. Bapak sholat qobliyah subuh setelah subuh boleh, tapi dengan catatan bagi yang dawam, yang konsisten. Yang tidak konsisten jangan, nggak usah. Dan pahala baca Quran yang keempat di luar sholat nggak punya wudu itu diganjar baru 10 sama Allah. Hadirin rahimakumullah, saya akan membacakan beberapa hadis tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyraful ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Rawahu Tabrani wal Baihaqi an Abi Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semulia-mulianya umatku, orang umatku yang paling mulia ada dua. Pertama hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu yang hafal Quran. Kalaupun tidak hafal Quran sedang mencoba menghafal. Saya yakin di masjid ini tidak semuanya hafal Quran, tapi ada yang sedang menghafal Quran. Bapak kerasa nggak di usia di atas 40 menghafal Quran ada susahnya? Yakin nggak? Kalau usia sudah 50 ke atas mah menghafalnya susah, habis hafal gampang pohon, betul nggak Pak? Beda waktu kecil. Ada geningan dulu lampunya, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Memang susah mengukir di atas batu, tapi kalau sudah terjadi ukiran akan susah hilangnya. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas, karena waktu itu sangat berat. Berarti kalau bapak-bapak kita termasuk orang yang sedang menghafal Quran atau sudah hafal Quran atau sedang baca Quran, paling tidak kita cinta kepada Quran, kemudian kita termasuk orang-orang yang
yang suka mendawamkan sholat malam itu termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Ini hadis kuat ini. Ya kita nggak termasuk hamalatul Quran, minimal hancak Quran lah, hancak Quran. Ya ayat dina grup WA one week one juz nya satu minggu satu juz. Terus ada 30 orang. Nanti kalau sudah ini conteng nggak apa-apa dakwah. Tapi saya sekali lagi saya tekankan jangan ujub. Jangan ujub. Aku satu juz satu minggu mah saya mau satu hari satu juz. Udah boleh bangga. Hati-hati Pak. Setan tuh nggak mau kita bangga. Kita harus merasa bahwa kita paling kotor, kita harus merasa bahwa ibadah kita paling jelek, kita harus merasa bahwa kita orang hina-hina, karena kita nggak tahu Pak amal mana yang diterima, kan nggak tahu. Apa Pak tadi sudah diterima, itu kan apa? Jadi ada dua golongan yang termasuk orang yang paling mulia menurut Allah dan Rasul, yaitu orang yang hafal Quran dan yang suka meramaikan sholat malam. Tahajud, sholat malam beda ya Pak ya. Kalau Bapak setelah sholat isya banyak pekerjaan kantor di rumah, pas jam 10, jam 1, lu mau sholat, nggak bisa tahajud karena harus sibuk dulu, maka boleh disebut sholat malam. Namanya sholat malam. Sholat malam itu bebas, mau sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih dan lain sebagainya. Hadis satu lagi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab illa ghafilin rawahu Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca di setiap malam 100 ayat setiap malam, maka dia tidak dicatat orang yang bohong, orang yang lalai. Jadi menurut hadis ini, kalau bapak-bapak tidak baca Quran 100 ayat tiap malam, berarti termasuk orang yang bohong, lalai. Yasin berapa ayat? 83. Habis baca Yasin berarti 83. 17 ayat lagi apa aja, ulhu 10 kali udah tahu. Jadi kalau di antara kita yang membaca Al-Quran 100 ayat tiap malam tidak termasuk orang bohong lalai. 100 Pak, ternyata 100 ayat tapi malam. Ini bahasanya man qara'a fi lailatin. Lailatinnya nakirah, tidak pakai alif lam. Malam anu mana di dalam Al-Quran itu, di dalam bahasa Arab itu ada alif lam. Kalau ada kata pakai alif lam berarti alif lam ma'rifah sudah diketahui. Tapi kalau tidak pakai alif lam namanya nakirah. Nakirah itu belum diketahui. Cek bahasa Inggris Pak, indefinitif. Contoh gini Pak. Ada kitab. Ini buku. Berapa kali ulang kan? Kita belum tahu buku apa, warnanya apa, isinya apa. Baru setelah disebutkan ada kitabun, Alkitabul Ahmad. Buku tadi yang saya sebutkan warnanya merah. Ada dalam bahasa Arab, ada disebut makrifah, ada disebut nakirah, definitif, indefinitif. Kalau dalam bahasa Inggris pakai the man. Ada yang indefinitif pakai man. Kalau sudah diketahui pakai the man. Kalau sudah usia sepuh diajar nahwu sorof lumayan pusing Pak. Kalau diajar nahwu sorof, kalau orang-orang dia nanya mau belajar nahwu sorof, mangga ambil siap. Mangga. Asal sih kuat. Kalau saya di dia Pak. Atas. Jumat malam. Berarti ahli-ahli nahwu gitu ya. Alhamdulillah. Ada nahwu, ada sorof.
As-sarfu ulum yang namanya induk ilmu itu sorof. Setelah sorof, wanahu abuha, ilmu nahu bapak. Jadi induk ilmu teh sorof. Dengan bapak sok baca kata-kata taita sorof. Kata bayaku kita bata wakatu baca kama tubuh utuh datang maktabu. Macik itu kata apa Pak? Namanya 10 ukuran mengiringan lumayan ya, 10 ge lumayan. Nu 10 teh tapi barang persen anu ngarti belum tentu. Nu penting mah tolabul ilmi. Pak, Bapak cari kata macik dina kamus dari huruf mim moal kapangi ka kiamat. Dengan macikun dari huruf mim gak akan ketemu. Dari kata apa? Sajadah. Sajadah yang sudu sajadatan kawasajidu badaka masjidun. Sajadah telah sujud ya sudu sedang sujud sajadatan sujud jeren kata dasar. Fawasajidun dia orang yang sedang sujud. Masjidun tempat sujud. Bapak cari kata baitun dari kata apa? Baitun rumah. Dari kata-kata bata ya bi mata ayat istilah di haji mabit. Bermalam. Bapak mencari kata madrasah. Di mana sekolahnya? Nah, di madrasah. Cari kata madrasah dari mim muakapangi. Mim muakapan. Dari kata-kata apa? Darosa. Gitu. Kalau di Indonesia orang yang suka ngaji disebut apa Pak? Ustadz. Coba Bapak buka kamus mujib. Ustadz itu artinya profesor. Di Indonesia mah asal mengajar ngaji ustadznya. Enggak Pak. Yang dapat gelar ustadz itu di Turki, di Mesir itu profesor. Nah, guru ngaji disebutnya mu'allim. Ya kita udah banyak salah kaprah sebenarnya. Ustadz Adik, Ustadz Dadan, saya profesor belum kan saya baru S2, setelah S2 S3 doktoral, setelah doktor baru profesor. Bang Haji Roma Irama profesor. Profesor kan bukan penghargaan, bukan status akademik, tapi penghargaan. Profesor Roma Irama kenapa? Dia ahli di dalam bidang perdangdutan. Guru saya di Sukri dapat gelar Profesor Sukri Abdullah MA karena dia ahli pendidikan. Teman saya Pak sekarang belajar di Amerika. Dulu itu meneliti. Bapak tahu undur-undur? Undur-undur itu Pak, dia meneliti ketika gerhana nggak mundur Pak, maju. Maju ke jenaman. Bapak ini kayak benar terbuktikan jangan undur-undur saat gerhana. Teman saya itu lihat undur-undur itu tidak mundur Pak ketika gerhana maju. Gara-gara itu dia dapat beasiswa di Amerika. Percaya tak Pak? Sok jangan ulur-ulur. Terus tenden ketika gerhana, pan hese gerhana teh. Nah kalau Bapak contoh Abah Sodi bisa membuat foto ketika aki-aki dipoto hasilnya seperti muda lagi. Nah Profesor, ayah aki-aki dipoto cepret, orang itu Ini fotoan apa Pak? Garis. Nah, Profesor. Jadi orang yang menemukan sebuah teori itu diberi gelar Profesor. Roma Irama kan Profesor Dangdut. Kemudian katanya banyaklah yang dapat Profesor. Hadirin rahimakumullah, bahwa termasuk orang yang tidak termasuk yang lalai adalah orang yang membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Itu saja untuk pagi hari ini. Kebetulan saya tadi malam sampai jam berapa? Kebetulan di rumah lagi turnamen di pondok.
ada pemain nasional. Bapak sering lihat di YouTube Agripina itu lagi main. Nanti sekarang jam 1 main Agripina. Teman-teman pelatas banyak yang datang ke rumah untuk bulu tangkis. Alhamdulillah karpetnya sudah karpet standar nasional. Udah enak banget. Saya tasyakuran bikin turnamen karena orang-orang sudah pada rindu, yang biasa bulu tangkis itu sudah pada rindu. 2 bulan yang lalu kita juga turnamen yang kedua itu datang Juan, Alwi, Habib, itu pemain-pemain pelatnas. Yang sekarang yang datang cuman Agripina saja. Itu beliau pemain nasional. Kalau Bapak ingin lihat bagaimana pemain nasional main bulu tangkis, lihat nanti malam monggo Pak. Tapi Bapak kalau ke sono datangi saya dulu, nanti saya datang masuk di kelas VIP-nya. Abang mau nonton nih Agripina bulu tangkis. Dia cemesannya cepat tempo, tingkat nasional mah. Oh. Jadi kalau bapak-bapak ingin tahu bagaimana saya waktu muda main, nah kayak gitu. Kayak gitu. Bapak terserah mau percaya mau enggak terserah. Kan saya kebetulan mungkin Pak. Saya kebetulan